Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh Tuhan yang dahsyat dan sungguh Tuhan yang baik boleh mempertemukan kita kembali di ibadah online hari ini. Dan saya menyambut Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung. Selamat datang dan selamat menikmati kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita. Sebelum itu kita masuk dalam doa bersama. Mari pejamkan mata. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu begitu besar Tuhan, melebihi segalanya. Kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami dan memulihkan hidup kami Tuhan. Sungguh kami mau mengucapkan syukur dan naikkan syukur kami di tempat yang maha tinggi Tuhan. Di tempat Engkau bertata. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya dan kami bisa menemukan rema hidup kami, menemukan kembali iman kami Tuhan. Dan kami mau disegarkan jiwa kami juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita memuji Tuhan. Kita lebih lagi katakan bahwa Tuhan Engkau telah membebaskan kami dan telah membangkitkan kami Tuhan. Hidup yang Kau beri kini hanya untuk-Mu saja Tuhan. Haleluya. Hey. Oh, 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 oh. Semua katakan kasih yang begitu besar, yeah. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang melemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita angkat tangan kita, ku naikkan syukurku. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini, yes. Haleluya. Mari memuji dan bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Yeah, yeah. Kita katakan kembali bahwa kasih Tuhan begitu besar. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yes. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, yeah. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Kami dibebaskan Tuhan dan bahkan kami dibangkitkan. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, yes. Haleluya, haleluya. Kami katakan, ku naikkan syukur kami Tuhan bagi nama-Mu. Kami naikkan syukur kami lebih lagi. Hey, 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 hey. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bagi Tuhan saja, amin. Haleluya. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan masmur bagi hidup kami Tuhan. Di saat kami sedih, selalu Engkau menjadi penghibur kami. Di saat kami lemah, Tuhan jugalah menjadi kekuatan kami. Engkau gunung batu, bahkan keselamatan bagi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Yeay, yeay. Kami bersyukur lebih dahsyat lagi. Oh, 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 oh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Tuhan kau sungguh dahsyat. Kami tak henti-hentinya memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Untuk kita semua, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Yeah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yeah. Oh. Kami bersyukur Tuhan senantiasa, sebab kami sudah melihat bagaimana cintamu buat kami Tuhan. Cintamu yang dahsyat dan tak pernah berubah. Kami mau lebih lagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Lebih lagi, hatiku percaya, hey, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Dan kami mau kembali lagi Tuhan, masuk dalam tata-Mu lebih lagi Tuhan. Segala yang ada pada kami Tuhan, kami mau gunakan untuk kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami bisa memegang janji-Mu Tuhan, janji itu nyata dan membawa kami bisa melewati setiap masalah Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami ingin terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Kau dahsyat. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami katakan kembali, setiap janji-Mu Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Janjimu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau lebih lagi Tuhan mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh dahsyat, penyertaan-Mu tak henti, Kau terus merawat kami, penjagaan-Mu siang dan malam. Terima kasih Yesus, Kau baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Senantiasa kami terima pengorbanan-Mu yang ajaib. Oh Yesus, Kau terima segala yang terbaik. Kami terima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, kami tahu dan yakin mata-Mu terus melihat kami, tangan-Mu terus menopang kami di saat kami letih lesu, di saat kami berbeban berat. Kau Tuhan yang selalu ada bersama kami, senantiasa kami naikkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau terlampau baik, lebih dari segalanya. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu,
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan segenap hati kami sampaikan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus. Sudah memuji, sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh manis didengar-Mu. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kiranya berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan khotbah ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Saya percaya pasti kabarnya luar biasa. Karena Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Pemeliharaannya luar biasa atas kehidupan kita. Dari pagi kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua saya percaya karena kebaikan Tuhan. Apalagi di minggu pagi ini, saya percaya kita masih dalam kebaikannya Tuhan, kita masih dalam perkenanannya Tuhan, kita masih dalam hadiratnya Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara untuk kita mau hidup lebih baik lagi saudara. Karena Tuhan begitu baik menyertai hidup setiap kita. Kita gak bisa balas kebaikan Tuhan selain kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hidup membuat Tuhan bangga. Haleluya saudara. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari saudara, kita mau dengar firman Tuhan. Satukan hati, satukan pikiran, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa untuk hidup setiap kami. Penyertaan Engkau Tuhan, dari malam kami istirahat sampai kami bangun. Kami dengan tubuh yang kuat, kami bisa melangkahkan kaki kami ke gereja untuk beribadah. Kami bisa nonton YouTube online, channel online kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena perkenanan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami menyiratkan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang tidak terkira. Kesetiaan-Mu Tuhan luar biasa atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas apa-apa Tuhan. Selain hidup kami mau pakai untuk lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sebagai penerang jalan kami. Sehingga kami bisa lebih berbakti kepada Engkau Tuhan. Lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berkati Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada hari ini, di pagi ini, jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan. Saudara, tahun ini banyak yang bilang tahun ini gak baik saudara. Tahun ini mungkin susah. Tahun ini mungkin sulit. Tapi saya percaya kalau kita ingat Tuhan, kita ingat firman Tuhan, apapun tahunnya, selama itu Tuhan jadikan, pasti sungguh amat sangat baik. Oleh sebab itu saya mau di bulan Februari ini, saya mau terus memacu saudara untuk kita harus ingat kepada Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, libatkan Tuhan. Dalam segala apapun yang kita lakukan, yang mau kita lakukan,
bahkan yang sudah selesai kita lakukan, kita harus libatkan Tuhan. Sebelum mulai segala sesuatu, kita meminta pertolongan Tuhan. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya, kita perlu diberi bekal seperti ini. Kita perlu mengisi hidup kita dengan bekal firman Tuhan. Kalau orang bilang tahun ini susah, kita punya bekal firman Tuhan yang membawa kekuatan pada kehidupan setiap kita. Kita mau baca firman Tuhan di Ulangan pasal ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Garis bawahi, yang memberikan kepadamu, kepada saudara dan saya adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita perlu mengingat Tuhan. Haruslah engkau ingat, engkau, saudara dan saya. Ini untuk kita semua. Supaya kita selalu harus ingat kepada Tuhan. Sebab dialah yang memberikan kepada saudara dan saya kekuatan. Kalau tahun ini berat, kita diberikan kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, yang kita harus lakukan adalah jangan lupakan Tuhan. Kita harus ingat sama Tuhan karena Dia yang memberikan kepada kita kekuatan untuk melalui hari-hari yang berat. Sehingga hari-hari yang berat, yang kata orang susah, yang kata orang berat, kita bisa lalui dengan baik. Kita bisa lalui dengan berani. Kita bisa lalui dengan ringan. Kenapa? Karena ada Allah di pihak kita. Karena kita mengingat Tuhan. Karena kita mau libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak mau jalan di depan Tuhan, tapi kita mau jalan di belakangnya Tuhan. Tuhan pimpin hidup kita. Sehingga saudara, kekuatan daripada Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada hidup kita, kepada hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu pastikan jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Jangan sekali-kali kita lupa sama Tuhan. Kita harus ingat kepada Tuhan. Karena Dialah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan kehidupan ini. Kalau firman ini dikatakan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kemakmuran, untuk memperoleh kehidupan yang apa? Yang takut sama Tuhan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang selalu melibatkan Tuhan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, yang dipimpin sama Tuhan. Saat ini saya mau bagikan kepada saudara, apa sih yang dimaksud dengan ingat kepada Tuhan? Kenapa kita harus ingat kepada Tuhan? Ada 3 hal yang saya catat dan saya mau bagikan kepada saudara pagi hari ini. Saya percaya ada begitu banyak penafsir, ada begitu banyak konsep yang bisa kita tarik dari ayat ini. Tapi pagi hari ini saya hanya akan catat 3 dan saya akan bagikan kepada saudara. Apa yang dimaksud dengan ingat kepada Tuhan? Yang pertama, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita ingat sama Tuhan, kita mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Saudara, kalau saya ingat, oh iya, di rumah ada istri saya. Oh, dia suka sama makanan ini. Sebelum pulang, pasti saya mau beliin sesuatu untuk istri saya. Kadang-kadang kalau pagi hari saya bangun, oh iya, dia suka minum ini. Dia kalau pagi ada suka minum susu. Saya selalu kalau pagi-pagi dia bangun, saya ingat sama dia, saya bangun pagi, saya bikin kopi, saya bikin susu. Supaya istri saya bisa sarapan. Ingat, artinya kalau kita ingat kepada Tuhan Allahmu, kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, jangan tanya apa yang Tuhan bisa lakukan buat saudara dan saya. Tolong jangan tanya. Tuhan bisa lakukan begitu banyak hal untuk saudara dan saya. Tuhan bisa melakukan begitu banyak perkara yang hebat untuk saudara dan saya. Jangan tanya. Justru yang harus jadi pertanyaan adalah, apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Jangan tanya apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Dia nebus kita aja bisa, saudara. Dia bangkitin orang mati aja bisa. Dia bisa menunggang langgangan neraka untuk kita, supaya kita gak masuk dalam neraka.
Dia bisa mengalahkan maut. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa lakukan. Dia bisa lakukan apapun. Bahkan di luar pikiran kita, dia bisa lakukan hal hebat. Di luar logika kita, di luar akal kita, dia bisa lakukan hal yang hebat. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Yang kita harus tanyakan, apa nih yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Yang kita bisa lakukan buat Tuhan adalah apa? Melayani Tuhan. Apa yang kita bisa? Jangan apa yang kita nggak bisa. Apa yang kita bisa, kita mau lakukan buat Tuhan. Apa? Yang pertama, melayani Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, melayani Tuhan. Berikan hidupmu buat Tuhan. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Tunjukkan dirimu untuk kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan enggan, jangan kita nggak mau, jangan kita pasif, saudara. Kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita diberi Tuhan waktu 2 jam ke gereja. Hari Minggu 2 jam kita ibadah. Ayo, tunjukkan diri kita mau layani Tuhan dengan baik. Apa yang saudara bisa, apa yang kita bisa, kita mau lakukan buat Tuhan. Layani Tuhan, gak harus di mimbar, gak harus nyanyi, gak harus worship leader, gak harus main musik, gak harus khotbah. Apapun yang saudara bisa lakukan buat Tuhan. Cuman hanya buang sampah, saudara. Saudara habis minum air, saudara mau buang ke tempat sampah, itu sudah melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Dalam ibadah kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dalam keseharian kita, kehidupan kita, yang kita bisa memuji, menyembah Tuhan, kita bisa berdoa, kita berdoa. Kita bisa berpuasa, yuk berpuasa. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita, enggak. Belajar, kita harus tanya, apa sih yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Apa sih yang bisa saya lakukan, yang saya bisa berikan buat Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan? Memberi yang terbaik buat Tuhan. Setia dengan perkara yang kecil. Minggu depan kita mau perpuluhan, kita mau belajar. Setia dengan perkara yang kecil, perkara yang 10%. Kita mau belajar memberi buat Tuhan. Kita mau belajar taat, saudara. Jangan ngomong kita bisa berikan seluruh tubuh kita. Kalau yang 10% aja kita masih suka curang, saudara. Perhatikan baik-baik. Saya mau kasih tahu. Yang kita miliki hari ini, itu semua milik Tuhan, saudara. Kalau saudara punya uang, punya gaji, 10% itu buat Tuhan, 90%-nya itu masih punya Tuhan, saudara. Kita cuma harus mengembalikan 10%. Setia dengan perkara kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10-11. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Belajar, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Belajar setia, belajar taat mengembalikan. Setiap janji iman kita, setiap komitmen kita. Kita mau belajar taat. Itu yang kita bisa lakukan. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan segala macam cara, saudara. Tuhan bisa membuat air biasa, air basuhan, menjadi air anggur yang terbaik, saudara. Air anggur yang cuma dibawa dari depan rumah pesta sampai ke tempat pesta. Bisa jadi anggur yang baik. Kalau orang dunia, kita nyimpen anggur baik itu ratusan tahun. Kadang-kadang ada anggur yang sampai 300 tahun. Baru jadi anggur yang baik. Tuhan sanggup jadikan air kobokan menjadi anggur yang terbaik hanya sekejap saja. Jangan tanya yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan begitu banyak hal yang hebat. Pertanyaannya, bisa nggak kita lakukan hal yang hebat dengan apa yang kita bisa lakukan hari-hari ini? Sederhananya seperti itu, saudara. Belajar, saudara, kita mau belajar melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, berpuasa, belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Belajar memberi yang terbaik buat Tuhan.
setia dengan perkara yang kecil. Saya percaya saudara dan saya akan diberikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ingat kepada Tuhan? Menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara, hal yang paling agung, hal yang paling mulia, yang dosen saya pernah ajarkan kepada saya, yaitu adalah kita memiliki kegentaran, saudara. Kita memiliki ketakutan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Seolah-olah dimanapun kita berada, ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan yang menyorot kita, saudara. Apapun yang kita lakukan, mungkin orang gak lihat, tapi Tuhan lihat, saudara. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan ingat kepada Tuhan adalah kita mau belajar menghormati Tuhan. Memiliki ketakutan dan kegentaran kepada Tuhan. Takut Tuhan marah. Aduh, takut. Jangan sampai saya jatuh dalam dosa. Kita harus belajar untuk menghormati Tuhan. Terlebih dalam setiap ibadah kita, saudara. Kita harus menunjukkan sikap hormat. Menunjukkan sikap yang memiliki tunduk sama Tuhan. Hormat. Tunjukkan kalau kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mau menghormati Tuhan. Dalam ibadah kita. Dalam ibadah di gereja, tunjukkan kita hormat sama Tuhan. Percaya saudara, kalau kita hormat sama orang lain, orang bisa hormat sama kita. Kalau orang aja bisa hormat sama kita, apalagi Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, masa iya Tuhan gak hormat sama kita? Bukan maksudnya Tuhan hormat sama kita. Kalau kita hormat sama Tuhan, masa iya Tuhan gak baik sama kita, saudara? Orang kita kurang ajar aja sama Tuhan, masih baik sama kita kok. Betul gak, saudara? Kita masih suka jatuh bangun dalam dosa, ya Tuhan masih baik sama kita. Apalagi kalau kita hormat sama Tuhan. Kita akan menjadi anak kesayangannya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, ketika kita beribadah, hormatilah Tuhan. Hormatilah Tuhan, terlebih dalam ibadah kita di rumah Tuhan. Hormati Tuhan. Saudara, Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang dia suka. Yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tolong saudara, kita mau belajar. Dalam beribadah kita mau hormat sama Tuhan. Dalam beribadah kita mau berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan tanya kalau hidup kita sedang dalam masalah, hidup kita dalam pergumulan. Mungkin hidup kita, kok kenapa ya saya mau usaha begini mulu. Saya mau kerja A, mau kerja B, ada aja. Jangan tanya saudara, tanya. Kita punya sikap hormat gak dalam beribadah kepada Tuhan? Mulai dari hal seperti itu. Mulai dari hal yang sepele. Di gereja, dalam ibadah, apa yang kita lakukan? Saudara, ketika saya siapkan ayat ini merupakan tamparan untuk saya juga, saudara. Jujur, saya katakan. Ini tamparan buat saya. Saya juga harus belajar untuk bagaimana kita lebih menghormati Tuhan. Kita harus sama-sama belajar menghormati Tuhan. Belajar. Kalau kita mau menghormati Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengasihi kita lebih lagi. Percaya, kita kurang ajar sama Tuhan aja, Tuhan masih sayang sama kita, saudara. Tapi saya percaya saudara dan saya, kita gak mau jadi anak yang kurang ajar. Kita mau jadi anak yang berbakti sama Tuhan. Kita mau jadi anak yang punya hormat sama Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, yang dimaksud dengan ingat kepada Tuhan Allahmu ialah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sadar bahwa Tuhanlah prioritas dalam kehidupan kita. Sadar bahwa Dialah satu-satunya dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah pemberi kehidupan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan, jangan fokus sama berkat Tuhan. Fokus kepada yang memberi berkat. Saudara, ketika saya pulang ke rumah, dari pulang kerja, saya lihat anak-anak saya ada di kamar. Saya masuk kamar, mereka sedang asik, ada yang gambar, ada yang main handphone, ada yang lagi main Lego.
Saya panggil mereka semua, satu pun gak ada yang dengar. Tidak bergeming, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan legonya, sibuk dengan buku gambarnya. Sibuk, saudara. Saya panggil anak saya tiga-tiganya, gak ada satu pun yang nyaut, saudara. Saya panggil anak-anak, saya panggil nama mereka satu-satu, gak ada yang bergeming, saudara. Fokus kepada apa? Kepada mainannya masing-masing. Ada yang main handphone, ada yang main Lego, ada yang main buku gambar. Ketika dalam kondisi itu, saya teringat, saudara, kadang-kadang kita begitu, saudara, sama Tuhan. Kita sibuk sama apa? Berkat daripada Tuhan. Handphone itu kan yang beliin saya, Lego yang beliin saya, buku gambar yang beliin saya. Saya kasih mereka. Saya kasih mereka handphone, saya kasih mereka Lego, saya kasih mereka buku gambar untuk mereka bisa main. Itu berkat dari saya kepada anak-anak saya. Tapi mereka sibuk sama berkatnya, lupa sama yang beliin. Tamparan keras yang kedua buat saya adalah kadang-kadang kita sibuk dengan berkat yang Tuhan kasih, kita lupa sama Tuhannya. Kita mau belajar, saudara. Kita mau belajar. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan si pemberi berkat itu. Tapi kita harus ingat kepadanya. Tidak boleh lupa sama dia. Jangan sampai berkat yang Tuhan kasih buat kita lupa sama Tuhan. Hati saya pernah berpikir begini. Ini coba saya ambil sama saya. Ketika saya ambil Legonya, saya ambil handphonenya, saya ambil buku gambarnya, mereka tiga-tiganya langsung, kok papi ambil? Yang kecil nangis, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kita nangis, saudara. Kenapa? Karena berkatnya diambil sama Tuhan. Kenapa? Karena kita lupa sama Tuhan. Kita ingat sama berkatnya, tapi kita lupa sama Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan saudara. Karena saya pun diingatkan sama Tuhan dengan kejadian itu. Kita gak boleh lupa sama Tuhan. Kita harus ingat sama Tuhan. Sadar dia adalah prioritas. Ibrani 8 ayat 19-20. Tapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Karena kita lupa sama dia. Kita sibuk dengan apa? Dengan berkatnya Tuhan. Ayo biarin deh. Pagi hari ini ada yang tersinggung. Puji Tuhan kalau yang tersinggung. Artinya masih ada perasaan. Masih tergerak hatinya. Berubah, saudara. Kita mau bertobat. Saya pun bertobat dari sikap seperti itu. Gak boleh kita fokus dengan berkat Tuhan. Kita mesti fokus sama Tuhannya. Kalau Tuhan panggil kita melayani, kita mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan panggil untuk kita mau beribadah kepadanya, yuk kita beribadah kepadanya. Kalau Tuhan panggil untuk kita memuji menyembah Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita berpuasa, untuk kita memberi, siap Tuhan. Kita mau mengingat dia. Kita mau menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan setiap kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita mau belajar cari dahulu, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat saya yang terakhir, Markus 1 ayat 35. Yesus sendiri memberi teladan. Yesus sendiri memberi contoh. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau saudara baca di ayat yang sebelumnya, Yesus punya schedule tuh padat, saudara. Sibuk banget, saudara. Bahkan setelah berdoa pun jadwalnya masih ada. Tapi dia tidak melupakan. Dia tidak melupakan Allah. Dia mencari Tuhan. Dia memprioritaskan Allah. Ini teladan untuk kita semua. Supaya kita belajar untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya.
Jangan kita lupa sama Tuhan. Jangan kita ingat dengan berkat-Nya aja. Tapi kita harus ingat kepada yang memberi berkat. Jangan hanya kita mencari yang di tangan Tuhan, tapi kita mau cari isi hatinya, isi pikirannya, kehendaknya. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Kita harus ingat kepada Dia. Karena Dialah yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Amin. Haleluya. Ya, ada 3 hal yang dimaksud dengan ingat kepada Tuhan. Pertama, kita mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Yang kedua, hormat sama Tuhan. Dan yang ketiga, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk mengingat Engkau Tuhan. Untuk selalu mengingat Engkau Tuhan. Karena Engkaulah batu penjuru kami. Engkaulah fondasi kehidupan kami Bapa. Di tengah-tengah dunia ini yang semakin tidak baik, tapi kami percaya, meskipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami. Karena kami mau belajar mengingat Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melangkah di tengah-tengah kekelaman ini Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan untuk kami bisa melaju. Untuk kami bisa bergerak di tahun ini. Untuk kami bisa beraktivitas di tahun ini Tuhan. Apa jadinya kami tanpa Engkau Bapa? Ajar kami untuk kami selalu mengingat Engkau Tuhan. Menghormati Engkau Tuhan. Melakukan sesuatu untuk Engkau Tuhan. Dan mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu saya bicara. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bicara pada hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mantraikan firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara kasih Tuhan, angkat 2 tanganmu. Terimalah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Sampai kepada Maranatha. Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Kita bersama dengan Dia di awan-awan yang kekal. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk membawa terang. Kita diberkati untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.